Oke teman-teman, ya kembali lagi di video bahas-bahas sistem operasi ya. Ini kita akan bahas Python. Kita akan bahas Python. Sederhana aja, dasar-dasarnya aja. Ya sesuai praktikum ke-11 ya dari sistem operasi. Langsung aja. Ini sudah ini. Kita ulang bla 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 bla. Oke, kita diminta untuk bikin print selamat datang biasa di Python, namanya cetak.py. Oke, print selamat datang di Python. Oke, jalankan, kita pakai Python dan nama filenya, enter. Nah, jalan ya, print program sederhana. Oke, udah. Sintak dasar. Ya, dalam Python 3 kita menggunakan printnya seperti ini, dalam kurung. Tapi kalau di Python 2 itu bisa seperti ini. Nah, nanti di sini kata-katanya. Ini untuk Python 2, nggak untuk Python 3 masih bisa nggak ya? Kalau nggak bisa ya, jadi itu khusus untuk Python 2. Dan saya tidak ada Python 2 kayaknya. Oh, ada. Jadi kita coba Python 2. Ini cuman lihat perbedaan aja ya. Python 2 cetak. Nah, dari Python 2 ini bisa. Sedangkan untuk Python 3 nggak bisa. Oke. Tapi untuk kasus ini kita akan menggunakan Python 3 ya. Kita menggunakan Python 3. Ya, ini kita skip lah ya. Ini cuman print sederhana aja, hello world. Kita sudah coba tadi di sini. Oh ya, jadi di Python juga kayak sensitif ya. Jadi nanti besar kecilnya ngaruh. Ini ada P, ini P besar, ini print, ini semua tuh dianggap berbeda. Dan ini akan error karena yang benar adalah print dengan huruf kecil semua. Kita coba aja satu. Tadi print sudah, kita coba pakai P besar. Yang muncul apa? Itu aja bakalan error seperti ini. Ya, print is not defined. Kalau kita coba lagi print semua juga tebel sama saja, dia akan mendapatkan pesan yang sama ya. Oke. Kemudian komentar. Nah, di Python ini komentar ada dua. Ada komentar per baris, ini satu baris saja pakai menggunakan pagar. Dan juga ada komentar yang bisa lebih dari satu baris, pakainya ini petik 2-3 kali, diakhiri dengan petik 2-3 kali. Kita coba aja. Ini komentar Python, dan komentar ini hanya bisa satu baris. Kelihatan nggak sih? Kita besarin aja. Nah, ini ya. Dan ini untuk apa ya, komentar yang lebih dari satu baris ya. Ini komentar pada Python yang bisa yang lebih dari satu baris. Nah, bisa ya. Kita juga bisa di menggunakan komentar seperti ini. Python print hello world satu baris, itu kita bisa pakai di sini. Ini komentar di samping kode program. Nah, dan ini khusus untuk yang pagar nih, yang komentar satu baris. Kita bisa lakukan di sini komentarnya. Oke. Ya, di sini buat cetak nama aja. Nah, yang print ini, dalam print kita bisa menggunakan ataupun menginputkan tipe data apapun di sini, bisa string, bisa number, integer ya. Ganti lagi, bisa ya. Nah, ini ada tipe datanya nih di Python. Ada boolean, string, integer, float, hexadesimal, complex, list, tuple, dan dictionary. Kita akan coba satu-satu. Sini kayaknya ada di bawah. Nah, ini kita
supaya cepat kita copy aja ya, kita copy aja, kita copy ya. Ini kita ganti dari sini, ganti. Oke, ini kita berikan jarak. Oh, ini ada hal yang ada hal yang baru. Oh, kayaknya gini saja. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan bakalan error. Oke, sebelum itu gini aja deh. Sebelum itu kita akan coba jelasin ini bagaimana. Nah, ini akan seperti yang telah disinggung tadi, bahwasanya print yang diisi dalam print ini bisa berbagai semua tipe data ya, macam-macam. Jadi nanti kita bisa menginfokan boolean seperti ini, true. Dan perlu diingat, true di sini t-nya besar, t, dan kalau misalkan t dan false-nya juga f-nya besar ya. Jadi kalau seperti di sini false-nya kecil, ini salah. Nah, oke. Kemudian sini ya, ini ada, kalau untuk string bisa pakai double petik 2, bisa juga pakai petik 1. Oke. Karena ada tipe data integer biasa, tipe data float, tipe data hexadesimal ya, tipe data kompleks, tipe data list. Oh ya, kalau dilakukan list dan tuple-nya hampir sama ya. Nah, perbedaannya adalah kalau list kita bisa menginputkan, memberikan datanya itu secara dinamis atau bisa diubah-ubah panjang dari datanya. Sedangkan tuple ini bersifat statis ataupun bersifat intinya dia tidak bisa ditambahkan nilai dari datanya. Sini harusnya ada keterangannya. Tuple, nah dia tidak bisa diubah isinya. Itu dari perbedaan tuple dan list. Sisanya dia mirip. Kemudian ada dictionary, ini semacam tipe data objek ya, bisa dibilang kalau di C# itu kita kenalnya dengan struct. Nah, kalau di Python kita kenalnya dengan dictionary. Oke. Kemudian, nah ini nanti tentang variable, proses inisialisasi variable biodata. Nah, jadi dia ya sama seperti pemrograman lainnya, yang kanan ini merupakan value, yang kiri merupakan variabelnya. Nah, bedanya Python dan bahasa lain di sini, dia Python tidak perlu memberikan tipe datanya. Kenapa tidak perlu? Karena Python bersifat dynamic typing atau apa saya lupa, tapi pada intinya tipe datanya bisa dinamis. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, ini kita jalankan dulu dan seharusnya bakalan ada errornya di sini. Oke, kenapa kok kita nggak bisa nge-print hexadesimal? Karena format dari hexadesimal itu harus kalau di Python menggunakan OX. Nah, namun kalau kita print di sini juga, pas kita jalankan lagi, yang ditampilkan itu bukan dari hexanya, tapi dari desimal dari hexanya. Kita lihat di sini, ya, yang seharusnya 0x94, 9a ya. Nah, di sini jadi 154. Ini merupakan nilai desimalnya. Nah, kalau kita menginginkan menampilkan hasilnya jadi seperti ini juga, kita bisa pakai print hex, kemudian tadi angkanya dari desimalnya berapa, 154. Nah, fungsi hex ini mengubah integer menjadi nilai hex, nanti tampilnya akan ini. Atau kita juga bisa, semisal kita inginnya tetap menggunakan ini nih, yang akan kita inputkan. Nah, kita bisa pakai gini, hex integer 0x9a. Nah, maksudnya ialah nanti dari 0x9a tolong jadikannya sebagai integer. Nah, barulah setelah dia menjadi integer, barulah kita konversi lagi menjadi hex. Nah, nanti kedua ini sama-sama akan menghasilkan ini. Nah, kita lihat, kita jalankan tuh ya teman-teman ya, bisa ya, dia akan menampilkan bentukan dari hexanya. Oke, kita lanjut variable. Nah, tadi kita sudah singgung tentang variable nih. Variable itu akan mengalokasikan memori yang dicanangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Nah, ini ya, ini akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai.
berarti bahwa ketika 6 tuh. Nah ini silahkan kalian baca sendiri nih ya, pada intinya sama dengan variabel di C, C#, C++ sama saja ya. Nah ini rules dari kayaknya semua dalam pemrograman nih rulesnya sama, yaitu kita hanya boleh menggunakan huruf atau garis bawah ya di huruf pertamanya, barulah selanjutnya kita bisa mengisikan dengan huruf garis bawah ataupun angka. Dan ini sifatnya case sensitif, maksudnya besar kecilnya berpengaruh. Ini dan ini akan dianggap berbeda karena D-nya besar, di sini D-nya besar, di sini D-nya kecil. Oke. Nah, kita cobain aja dulu. Kita coba tentang rules-nya ini ya. Nah, ini saya hapus lagi. Sini kita coba misalkan tadi nama depan. Gensar, nama depan Gensar. Nah, ini nama depan. Nah, oh ya, di sini di Python juga bisa kita lebih dari satu seperti ini ya. Nah, dan koma ini nanti akan menjadi spasi ya. Ini dan ini nanti sama, ini dan nama depan besar. Nah, kedua ini akan menghasilkan nilai yang sama. Kita coba, kita jalankan. Itu tuh ya, sama ya. Karena yang koma tadi akan menghasilkan spasi di tengahnya. Ini ya. Ya kita pakai aja lebih simple. Ini dihapus. Oke, ini tentang penamaan tadi. Nah, sini kan disebutkan ya bahwasanya harus berupa huruf ataupun underscore. Nah, kita bisa pakai ini, kita nggak pakai ini ya. Kita bisa pakai nama depan, kita bisa pakai underscore nama depan. Ini kalau kita jalankan tidak error tuh ya. Nah, beda ceritanya kalau kita menambahkan sini angka. Yang sini kan angka tidak ada ya di baris pertama. Nah, kalau kita menambahkan angka, padahal angka kan katanya bisa dipakai nih, tapi di kata selanjutnya. Nah, kalau kita coba nama angka di depan, kita jalankan. Python. Nah, di sini bakalan error ya. Ya, karena angka seharusnya tidak ada di sini. Oke, jadi ini aturan dalam penulisan dari variabel, tapi kita bisa mengandung angka di tengahnya atau di belakangnya seperti ini. 9 seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan dia tidak akan error. Oke, itu rules dari variabel. Oke ya, ini ya sederhana aja lah. Kita copas saja lah teman-teman ya, nggak usah bikin pusing, kita copas aja ini. Kita copas ini juga, kita copas sampai sini, lalu ini nanti kita akan coba untuk menjelaskannya bersama-sama kode by kode. Oke ya, ini sederhana saja. Kita akan memasukkan nama John Doe ke variabel nama. Ya, ini variabel nama akan kita print seperti biasa, akan datang John Doe. Nah, ini saya kan nih bisa dilihat di sini teman-teman. Saya kan sudah dibilang ya, bahwasanya di Python itu dia dynamic type, bukan static type seperti C++ atau C# gitu ya, yang kita harus kalau di sini sudah integer, dia semuanya nanti variabel umumnya wajib integer. Nah, di Python ini dia tidak, teman-teman. Ini bisa dilihat, ini umur yang awalnya dia berupa angka atau integer, di sini dia di-assign lagi, diinisialisasi lagi menjadi string. Dan ini kalau kita jalankan, dia fine aja. Tuh ya, fine aja dia. Karena memang di Python mengizinkan hal seperti itu. Oke. Nah, sini katanya masih tipe data umur ya, tapi di sini karena tidak di print, ya dia tidak akan tampilkan apa-apa. Tapi biar cerita kalau kita tampilkan print seperti ini. Ini juga kita print, kita jalankan lagi. Nah, ini ya integer buat ini. Nah, kemudian karena tadi sudah kita ganti ke string, jadi umurnya sekarang jadi string. Oke.
Nah, di Python kita juga bisa rata-rata semua pemrograman sih, kita bisa lakukan seperti ini. Ini kita menginisialisasi dua variabel, kemudian kita gabungkan dua variabel ini ke dalam satu variabel dengan cara seperti ini. Nama depan, kemudian spasi, nama belakang. Ya, nah ini umur kita kembalikan lagi yang dari string ke integer. Ini ya. Ini yang hobi berenang lalu ya ini. Nah ini seperti yang telah saya singgung tadi. Di sini kan biodata enter. Nah, karena di sini dia koma, berarti nanti setelah enter bakal ada spasi. Ya, bakal ada spasi. Kita lihat tadi harusnya sudah terlihat ya. Nah, ini dia setiap enter bakal ada spasi ya. Di sini. Nah, itulah. Oke. Lalu di sini nih ada contoh nih yang inisialisasi variabel. Ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Ya, karena ini semua sudah benar-benar tepat terhadap rule dari pembuatan nama variabel. Nah, kita bisa melakukan operasi aritmetika juga di sini. Panjang 10, lebar 5, kemudian luas atau kita apa ya namanya? Kita menjalankan suatu algoritma untuk menghitung luas ya. Panjang kali lebar. Luasnya kita isikan dan sini hasilnya 50. Bener ya? 5 bahwasanya 5 kali 10 itu 50, bener ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini ada operator nih, sama juga di bahasa pemrograman yang lain ya, ada operator seperti ini. Operator dasar ya pasti ada biasanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta modulus, sisa bagi. Sini ada tambah lagi itu pangkat dan juga pembagian bulat. Kita satu pembagian hanya saja jumlah komanya dihilangkan seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat. Kita satu-satu dulu aja, ini kita hapus, kita satu-satu, ini kita coba saja biar cepet. Nah, kita jalankan aja dulu. Kayaknya kalau gini kurang kelihatan sih, gini aja sebentar. PD workspace YouTube system. Oke, gini aja, Python cetak. Nah, ini ada 15 dan 16 nih. Dapat dari mana nih? Nah, dapat dari sini. Dalam print ini kita bisa langsung melakukan operasinya ya. 13 tambah 2, 15. Kemudian kita bisa melakukan seperti ini. Apel kita isi ada 7 buah, jeruk ada 9, kemudian buahnya kita tambahkan apel dan jeruk. Nah, total buahnya sekarang berapa? 16. Ini bisa dilakukan seperti ini. Oke, kemudian ada penjumlahan lagi, pengurangan. Oke, kita jalankan lagi. Sini terlihat. Nah, ini yang tadi ya. Kalau ini kita ini aja deh, kita matikan, kita komentarin. Oh ya, fungsi komentar juga kita bisa ini ya, buat pengetahuan umum. Kita bisa untuk menghentikan suatu kode program. Jadi kalau kalian ingin menghentikan suatu kode program tanpa ingin menghapusnya, tanpa ingin dihapus gitu ya, pakai aja komentar, nanti programnya mati. Nah, oke, kita lanjut lagi. Pas kita jalankan, cuma ini yang dijalankan. Nah, di sini ada variabel hutang isinya 10.000, ada kita bayar 5.000. Jadi dia punya hutang 10.000, dia akan bayar 5.000. Nah, sisa hutangnya berapa nih? Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan operator matematika sini ya. Hutang dikurang dengan bayar. Makanya hutang sekarang adalah 5.000. Nah, di sini bisa dilihat nih, sini spasinya ada 2. Kenapa? Karena sisa hutang Anda adalah spasi, sedangkan sini pakainya koma. Makanya sini bakal terjadi spasi lagi. Nah, kita bisa ini hilangkan spasinya supaya nanti spasinya jadi satu aja. Nah, ini beda ya. Oke, ini penggunaan dari print. Kita lanjut lagi, ini kita komentarkan lagi. Kita lanjut di sini. Ini perkalian. Perkalian sih. Kita jalankan lagi. Oke, 120. Ya sama saja, ini ada panjang 15, lebar 15. Oh, ini mah yang tadi ya. Kita skip aja lah ya karena sudah tadi. Lanjut aja ke pembagian. Oke. Pembagian. Nah, sip. Oh, ini gunanya biar kelihatan. Ini aja Pak.
Oh, nggak bisa. Oke. Nah, gini aja lah ya. Ini bisa dikecilin nggak? Oke, kecilin. Mana nih? Ribet sekali. Nah, ini dia. Oke, nampaknya segini cukup. Nah, oke. Clear dulu. Oke, sip. Nah, di sini ada kue 16, ada anak 4 pembagiannya. Jadi kue per anaknya nanti berapa? Kita dibagi aja kuenya bagi anak. Ya, seperti ini. Kemudian di sini akan tampil setiap anak akan mendapatkan bagian kue sebanyak. Nah, ini kue per anak. Nah, yang ini karena dia pembagian, dia bakal menghasilkan koma. Ya, nah ini komanya nih. Ada ya. Dan ini kayaknya ada 2 spasi lagi, kita bisa hapus spasi di sini karena kita sudah pakai ini. Ya, menggunakan koma. Kita jalankan lagi, dia hilang ya spasi satunya. Nah, ini seharusnya yang contoh di bawah ini tanpa gini deh ya. Ini saya akan sedikit belok dari persiapan ini. Di sini kan tadi kan kita telah disinggung bahwasanya ada pembagian bulat nih, pembagian apa ya, membulatkan lah. Jadi kita akan menghapus angka belakang komanya, dihilangkan. Nah, sini kita langsung saja dari perbedaan ini langsung kita contohkan. Di sini kan ada 4,0 ya. Kita bisa langsung pakai ini. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, lihat nolnya hilang ya, koma nolnya hilang. Dia dibulatkan menjadi 4. Oke, itu bedanya ya. Kita kembalikan lagi aja dan kita ikutin ini lagi sisa bagi. Sisa bagi 14 modulo. Nah, ini kalau teman-teman sudah familiar dengan koma ini, tentunya pasti akan tahu bahwasanya ini bakalan terjadi banyaknya spasi ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Tuh, lihat banyak spasi di sini ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan tidak ingin pakai spasi ya, biasa yang ini karena kita sudah pakai ini, kita nggak perlu pakai spasi di sini. Nah, ini kita nggak perlu pakai spasi, di sini juga nggak perlu pakai spasi karena kita sudah tahu bahwasanya akan ada spasi setelah ini apa yang namanya koma. Ini kita jalankan lagi aja, tuh ya, hilang ya spasinya. Oke, itu saja tentang print, kita biar makin paham tentang yang ini. Nah, di sini ada tentang modulo atau sisa baginya. Nah, sisa bagi itu ya 14 bagi 5 nih berapa? 2, sisanya berapa? 2, 4. Iya benar 4. 10 bagi 2 nih kan ada, cuma bisa 10 bagi 5 ya, itu 2. Nah, sisanya 4 kata. Nah, itulah hasilnya kenapa ini 4. Oke, itu sisa bagi. Biasalah modulus. Itu aja nih, kita coba lagi yang lain. Nah, ini nih. Tak pengen aja semua deh. Set, nice. Set, nah. Ini kita komentarin dulu. Hei. Oke, jalankan lagi. Nah, ada 4 ini pangkat ya, bilangan 3, bilangan 8 pangkat 2 kan 4 bener ya. Kita pakainya ini bintang-bintang 2 kali ini ya. Ini pangkat ya, saudara segini aja sih. Berat sini ya, tadi ini sudah kita singgung ya. Sudah kita singgung kalau ini bakalan jadinya 3 ya, bakal jadi 3. Kalau seharusnya seperti ini, nilai yang kalau ada komanya di gini 3,335, tapi karena kita pakai yang ini pembagian bulat ya, jadi 3. Oke, lanjut ke operator perbandingan.
Oke, operator perbandingan comparison operator nih ya, digunakan untuk menilai masing-masing operator. Oke. Di sini kayak gerbang logika kemarin lah ya. Oh enggak, gerbang logika pakai N. Enggak, berarti ini belum masuk. Oke, operator perbandingan. Jadi kita akan bandingkan kedua nilai. Nah, sini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, tidak sama dengan, ini sama, tapi dia apa nih? Nilai fast akan menghasilkan nilai kebalikan dari konstruksi sebenarnya. Oh ya, jadi ini dan ini sama ya, ini sama. Lebih besar dari. Oke. Oh, ini penugasan. Oke, nanti. Ini dulu perbandingan. Oh, tidak ada contoh lain kah? Langsung ya. Oke. Kita akan coba kalau gitu. Ya, dari sini perbandingan, karena ini kita menggunakan ini ya. Saya keluar dulu aja. Dari sini aja. Ini saya pindahkan dulu. Oke, kita namanya apa sih? Repo atau apa ya? Intinya kayak konsol gini lah. Kita akan langsung ngodingnya di sini. Nah, ini. Ya, kita perbandingan gini. Ini atasnya true ya. Karena ini kan sama dengan nih. Nah, kalau kita kasih nilai yang tidak sama, dia akan hasilkan false. Gitu aja dengan sama kalau misalnya kita kasih 2 tidak sama dengan 2. Hasilnya false. Kenapa false ya? Karena benar bahwasanya 2 ini tidak sama dengan 2. Ya, artinya salah, false. Dari sini kasih 3. Baru true. Nah, ini sama juga dengan yang ini. Dia akan hasilkan true. Kenapa ini? Oke, nampaknya di sini di Python tidak bisa ya. Saya tidak tahu kenapa ada ini. Karena ini kayaknya biasanya di Python juga baru tahu sih. Tapi ini nampaknya memang tidak ada. Saya tidak tahu kenapa. Tapi memang di kayak SQL, MySQL, Postgres itu yang sepertinya biasanya bisa digunakan. Tapi ini sebenarnya sama, bisa ya. Tapi nggak tahu di Python ini nampaknya tidak tertulis programnya ya. Tidak ada program seperti ini. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nah, ada 5 lebih besar dari 3, true. Kalau kita kasih sininya 6 berarti false ya. Tidak sebaliknya, ini sama saja lah ya, sama saja. Nah, yang ini bedanya gini. Kalau kita gini, ini kasihnya false. Karena kan benar bahasanya 5 itu apa ya bahasanya? 5, apakah 5 lebih kecil dari 5? Aslinya salah ya tentu saja kan. Karena dia kan sama dengan, bukan sama aja, bukan lebih kecil dari 5. Tapi kalau kita kasih gini, ya true. Kenapa? Karena ini cara bacanya, apakah 5 lebih besar dari atau sama dengan 5? Kan ada atau sama dengan. Nah, berarti atau sama dengan 5 itu yang membuatkan kondisi ini bernilai true. Oke. Itu. Ini sama saja teman dibalik. Nah, ini ada operator penugasan lagi. Biasa. Yang tadi yang variabel gini udah namanya operator penugasan ya. Dia mengisi nilai dari yang ada di kiri dengan nilai yang di A. Nah, ini dari kanan diisi ke yang di kiri. Nah, nih kalau kita print A nanti hasilnya 1. Nah, ada operator penugasan lain ketimbang kita menuliskan A sama dengan A plus 2 gitu ya. Nah, emang hasilnya benar 3, tapi kita bisa juga menggunakan secara singkat operator penugasan karena dia sama. Kita bisa kayak gini. Nah, ini 2, nanti hasilnya juga 3. Nah ya, jadi ini dan ini sama. Ini bisa dibilang ya singkatnya atau biasanya kita sebut dengan shorthand. Shorthandnya dari ini. Ya berlaku juga dengan apapun yang ada di sini. Kita coba A min sama dengan 2, hasilnya apa? 1. Ya, ini sama dengan A kurang 2. Ini sama saja dengan yang ada di sini kodingannya. Oke. Semua semua yang ada di sini biasanya sih semua operator apa ya, aritmetika biasanya bisa dilakukan di alat penugasan seperti ini.
Nah ini kayak min apa namanya, perkalian A kali 2 hasilnya 1 ya, 1 kali 2 2 ya benar. Kita bisa lakukan pangkat 2 pangkat 2 sini. Nah A nya 4 gitu kan. Kita bisa apa lagi ya, yang ada tuh pembagian 4 bagi 2 hasilnya apa, 2. Nah misalnya kita inginnya 4 kita ingin pembagian tuh harus bilangan bulat gitu. Nah kita bisa pakai gini. Ini tadi apa, ini kan pembagian bulat nih ya. Kita coba A, nah 2 yang awalnya 2,0 sekarang jadi 2. Oke. Ya semuanya bisa lah ya, modulo juga gak usah kita coba karena dia sama saja bisa. Oh ya, ini prioritas eksekusinya ini bisa kalian baca. Ada pertama ini apa namanya, pangkat aritmatika nih, bitwise aritmatika lagi ini ya, yang kayak gini. Tapi yang paling penting ini. Oke, bitwise ini. Nah ini penggeseran. Kalau bitwise tuh lebih ke apa ini, kayak penggeseran binary ini biasanya digunakan. Oke, ini ada yang lain. Nah ini gak ada di Python. Ini tadi sudah kita gunakan. Is not in. Nah ini nanti kita coba pelajarin. Is not itu apa? Nah harusnya di sini ada nih kondisinya. Bangun pesan atau kondisi if untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat program jalan. Oke. Nah coba aja nih. Nah karena sudah kita ini, kita masuk ke program. Kita kembalikan lagi yang ada di sini. Ini kita hapus tadi. Kok masih sama? Oke. Nah, mumpung seperti ini, aduh, kok keluar? Aduh, sorry. Aduh. Oke, mumpung seperti ini teman-teman, saya ingin memperhatikan ya, walaupun ini nampaknya benar, tapi ini bakal error. Kenapa? Kita bahas nanti ya. Nah, ini error. Ya. Kenapa error? Nah, di Python ini beda dengan kayak C++, C# yang telah kita pelajarin. Kita mungkin keseringan ketemu bahwasanya kurangnya titik koma ya. Nah, sedangkan di Python yang sangat sensitif di Python itu bukan titik koma, karena sini tidak ada titik koma. Nah, tapi yang sensitif di Python itu adalah indentasinya. Nah, indentasi itu apa? Indentasi itu ini. Setelah ada if titik 2, nah sini harusnya nanti semua yang ada di dalam rumus if kita harus kasih dia tab seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang tab ini yang dimaksudkan bahwasanya ini adalah isi dari if. Nah, ini juga kasih tab ini indentasinya. Nah, sini text editor saya langsung memberitahukan bahwasanya ini ya, yang garis ini berarti ini semua termasuk ke dalam if ini. Kita jalankan ini baru bisa. Nah, bisa ya. Nah, itu dari indentasi Python. Kemudian sini ada suatu kondisi ya, suatu kondisi di mana ada if nilai lebih besar dari 7, maka dia akan masukkan ini. Kalau ternyata nilainya lebih besar dari 10, dia akan masukkan ini. Nah, kita coba ini misalkan 11, yang awalnya dia masukkan ini lebih besar dari angka 7, yang kita jalankan 9 lebih besar dari angka 10. Nah, di sini ada seharusnya kita, kalau misalkan kita bentar, ini kita lihatkan dulu. Sebentar. Apa ini perintahnya di sana, bla 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 bla. Walah. Oke, jadi ini kita skip. Masuknya ke sini if else. Oh ya. Gini juga. Sebentar.
ini seharusnya wait, oh bisa, oke. Jadi ingat ya, indentasi di Python itu penting. Di sini kita langsung aja ke sini, kita pakai if else. Oh ya, ini juga di Python juga kita sebenarnya nggak terlalu perlu menggunakan kurung ya. Nanti ini style teman-teman sukanya pakai kurung atau enggak, tapi kalau saya biasanya nggak pakai kurung seperti ini. Nah, ini di Python fine aja. Saya coba jalankan lagi, tuh bisa ya, fine aja dia. Nah, itu kembali ke masing-masing teman-teman sukanya seperti apa. Oke, sini ada lagi, kita copas aja biar cepet. Set. Nah, ingat indentasinya ini tab, ini juga jangan sampai. Oke. Nah, di sini ada else. Else itu merupakan ya kita sudah pelajari sih tapi kita pelajari lagi aja di Python-nya. Nah, jadi kalau kondisi if ini tidak terpenuhi, dia masuk ke else. Ya. Nah, ini kalau kita seperti ini, kita coba analisa ini ya. Nilainya 3. Apakah nilai dari 3 ini bisa dari 7? Kan salah tuh. Maka di sini nilainya false, sehingga di sini tidak akan berjalan dan dia akan lanjut ke else. Nah, makanya di else nanti dia akan print maaf Anda tidak lulus. Nah, kalau kita jalankan, apa yang muncul ya tentu saja yang maaf Anda tidak lulus. Oke, nah ini beda cerita kalau misalnya kita kasih dia 8 misalkan, baru dia lulus. Oke. Nah, kondisi alif ini kalau kita kenali si apa ya, C++, C# itu dia else if. Nah, ini kan tadi saya copas ya. Ingat kalau copas, perhatikan indentasinya ya. Nah, ini harus ada tab, ini harus ada tab, ini harus ada tab. Oh, kayaknya ini ada yang kurang. Oh, enggak ya. Nah, di sini harinya kita isi minggu nih. Nah, kita coba gini. Ya sama aja elif itu kayak else if. Jadi kalau tidak terpenuhi apakah hari ini hari Senin? Oh enggak, dia ke else yang ini. Kemudian dicek lagi apakah hari ini hari Selasa? Oh enggak, cek lagi di bawah apakah hari Rabu? Bukan. Cek lagi ke bawah apakah hari Kamis? Bukan. Sampai ke Minggu, ke yang terakhir. Elif apa ya hari Minggu? Oh bener nih, sama nih. Maka jalankan yang ada di sini. Maka kalau kita jalankan, yang muncul adalah saya akan libur. Nah, oke. Kemudian apa lagi nih? Oh, udah selesai. Oke, tapi sini kayaknya ada satu kondisi yang nah, gini kita latihan aja lah, kita tambahkan di sini else. Else. Print Anda salah memasukkan hari misalkan. Kenapa gini? Karena ya harinya cuma sampai Senin sampai Minggu gitu. Kalau dia ngisi selain itu, ya kita nggak tahu. Kita misalkan ingin menyampaikan pesan, kita kasih saja else ini. Nah, kalau kita kasih minggu i misalkan, karena sini tidak ada ya. Kita jalankan, ya ada salah memasukkan hari. Oke, itu saja. Catatan penting berarti yang kita pelajari dari sini, yang paling penting di Python, yang sangat sensitif di Python itu indentasinya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau kalian copas dan tidak error, pastikan indentasinya benar. Ya, yang ini. Oke, nah ini kita tambah dikit aja, kita tambah untuk indentasi. Gimana ya? Gini aja deh. Ini sampai sini saya delete. Ini saya delete. Wait. Ini. Nah buat ini print di luar indent. Nah, ini kalau kita jalankan, yang muncul adalah di luar indent. Ya. Yang kasih kan nggak benar nih, harusnya minggu bukan minggu i. Nah, kita tambahkan minggu i. Dan lagi, nah makanya ini akan muncul. Nah nanti di sini kalau kalian sebanyak apapun di bawahnya, asalkan indentasinya tepat, masih indent if ke 1. Nah asalkan indentasinya tepat atau sama dengan yang atasnya nih, sejaris.
Nah, dia akan menampilkan kalau dia masuk ke, kalau kondisi if-nya true, nah ini akan dijalankan. Ya, kita coba tuh ya. Nah, kita tambahkan lagi nih, misalkan apa ya, ini langsung gini aja lah, if true gitu ya, it's if true, print masuk ke indent 2. Nah, yang ada di dalam sini ini bukan terdapat indentasi lagi nih. Nah, kalau kalian ingin membuat codingannya apapun yang di if ini, ingat indentasinya berarti ada apa, 2 tab. Nah, yang ini kita jalankan, ini bakalan masuk ya indent 2 ini. Lihat. Nah, ini kenapa ini di bawah ya? Karena ini di bawah ini. Lihat. Nah, ini kalau kita ini, nah, perbedaan indentasi seperti ini aja. Ya, perbedaan seperti ini aja itu menyebabkan dua, namanya scoop ataupun lingkungan ataupun apa ya, bahasanya yang simpelnya, intinya pembungkus lah, pembungkusnya itu berbeda atau pairnya berbeda. Nah, ini menandakan pemilik dari ini, sedangkan yang ini pemiliknya ini. Nah, ingat ya, jadi yang di Python yang paling penting indentasinya itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berapa nih? Oke.